Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah setengah dari bulan Muharram telah kita lalui dan telah kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan hal yang kita maklumi bersama bahwa Islam tidak hanya mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam pun mengajarkan kita pemeluknya untuk senantiasa berakhlakul karimah, beradab dengan adab-adab Islami dalam semua hal. Seorang muslim diajarkan di dalam Islam ini untuk melakukan adab-adab Islami sejak dia hendak tidur, membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya di malam hari, sampai dia akan tidur kembali. Dalam semua aktivitasnya, pada hakikatnya ada adab-adab Islami yang telah diajarkan oleh Islam untuk kita sekalian. Kita diajarkan bagaimana kita tidur. Ada adab tidur, ada adab bangun dari tidur, ada adab pada saat kita ingin masuk ke kamar kecil, keluar darinya, adab-adab buang hajat dan seterusnya, sampai adab-adab yang lebih besar daripada itu. Semuanya telah diajarkan oleh Islam untuk kita pemeluk Islam. Dan ini jemaah sekalian, kata para ulama kita, menunjukkan tentang kesempurnaan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, kesempurnaan dari Islam. Ala lillahi ala inna dina indallahil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Ketahuilah, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Islam dengan kesempurnaannya, sampai adab-adab terkecil pun telah diajarkan di dalam Islam ini. Disebutkan dalam satu riwayat, suatu ketika ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini kemudian bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Kami mendengar bahwa nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai adab dalam buang hajat, adab di dalam kamar kecil pada saat buang hajat telah diajarkan oleh nabi kalian. Itu yang kami dengar, kata Yahudi ini. Maka dengan bangga Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Na'am." Dalam riwayat yang lain, "Ajal, 'allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai adab dalam buang hajat pun. Faqad nahana 'an istiqbalil qiblah li ghaitin aw li baulin. Sungguh nabi kami telah melarang kami menghadap langsung ke kiblat atau membelakangi langsung kiblat pada saat buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil, dan seterusnya. Hadis yang cukup panjang yang diberikan komentar yang sangat baik oleh para ulama kita, di mana mereka mengatakan, kalau saja adab pada saat kita berada di kamar kecil sedang buang hajat itu telah diatur dan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, lalu bagaimana lagi dengan persoalan yang lebih besar daripada sekedar buang hajat dalam agama ini? Maka agama ini adalah agama yang sempurna, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan kami pada khutbah kali ini menyampaikan kepada kita semua tentang beberapa adab-adab penting
untuk diri kita sendiri, seorang muslim terhadap dirinya sendiri, adab seorang muslim terhadap sesama muslim, dan adab seorang muslim terhadap sang pencipta, adab yang paling tinggi, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, seorang muslim dia juga punya adab untuk dirinya sendiri. Bagaimana adab seorang muslim terhadap dirinya sendiri? Kata para ulama kita, adab seorang muslim terhadap dirinya sendiri dapat diringkas pada 4 perkara penting. Yang pertama adalah mujahadatun nafs. Bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk melatih dirinya dan membiasakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabatun nafs. Bagaimana dia senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri dalam kehidupannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah at-taubah ilallah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dikatakan muslim yang benar-benar memperhatikan adab untuk dirinya sendiri ketika dia sadar bahwa di muka bumi ini dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bersenang-senang. Ketika dia sadar bahwa dia diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk mencari dan menghabiskan waktunya dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya, karena itu hanyalah untuk kehidupan dunia dia. Ketika seorang muslim dikatakan beradab untuk dirinya sendiri pada saat dia sadar bahwa dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia kecuali benar-benar untuk beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, seseorang dikatakan beradab untuk dirinya sendiri ketika dia berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kata para ulama kita, seseorang dikatakan tidak beradab untuk dirinya sendiri ketika dia tahu bahwa Allah memerintahkannya untuk beribadah, namun dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, muhasabatun nafs. Dia senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melihat dan merenungkan dirinya sekarang, betapa banyak kematian di hadapan matanya, betapa banyak kematian yang datang beritanya melalui telinganya, dan dia mendengarkan betapa banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita kenali dan orang-orang yang tidak kita kenali, tapi kita membaca berita mereka, kita mendengarkan berita mereka, kita menyaksikan secara langsung kematian mereka. Semestinya itu semua menjadi hal yang perlu untuk kita bermuhasabah. Kita jadikan dia sebagai sebab untuk kita muhasabah, introspeksi diri kita bahwa kelak kita juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan beradab terhadap dirinya sendiri ketika dia mau introspeksi dirinya dan selalu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat, ketika dia menyaksikan hal-hal yang pasti akan terjadi juga pada dirinya, seperti kematian misalnya, namun semua itu tidak memberikan nasihat untuknya, dia tetap lalai dengan kelalaiannya, dia tetap meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang tidak sedang beradab pada dirinya sendiri, kata para ulama kita.
Yang ketiga adalah muraqabatullah. Hendaklah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita melihat di atas kita ada kamera, ada CCTV yang sedang mengawasi dan mengintai kita, maka setiap orang pasti akan berhati-hati dan takut untuk melakukan sesuatu yang bisa saja tertangkap oleh CCTV tersebut. Ketahuilah jemaah sekalian, CCTV-nya Allah lebih canggih dari semua apa yang dibuat oleh manusia. CCTV-nya Allah adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hadir mencatat semua perbuatan kita, mencatat semua perkataan dan ucapan kita, mencatat semua aktivitas kita. Maka seorang hamba hendaklah dia senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata para ulama kita, adalah at-taubatu ilallah. Hendaklah dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam 3 proses pertama itu, dalam ketaatan kepada Allah, dalam muhasabah introspeksi diri, dan dalam mengaplikasikan muraqabatullah dalam kehidupannya, pasti seorang muslim tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangannya, ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Maka dia butuh waktu untuk merenung dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, ada pula yang harus kita perhatikan, yaitu adab seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan adab seorang muslim terhadap muslim yang lain banyak sekali disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 yang harus kita penuhi sehingga kita dikatakan beradab untuk saudara-saudara muslim kita. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa dengan saudara muslim kita, jangan gunakan ucapan-ucapan lain yang baru dimunculkan mungkin di zaman kita, tapi ucapkanlah ucapan salam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kita saling memberikan salam di antara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita pada satu acara yang baik, maka jawablah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau ada saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah dia dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau ada saudara kita bahkan sampai bersin, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan ucapan yarhamkallah. Maka orang lain yang bersin itu pun akan mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa idza marida fa'udhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ada seorang muslim yang sakit, hendaklah kita berusaha untuk datang menjenguknya. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka hendaklah kita berusaha untuk datang dan mengurusi jenazahnya, ikut memakamkan jenazah tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu kalbunyan. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Nabi SAW perumpamakan dengan tangan seperti ini. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki adab terhadap yang lainnya. Nabi SAW bahkan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jika kita suka, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun suka orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dan kita cintai diri kita selalu mendapatkan kenikmatan, maka kita pun berusaha untuk suka dan cinta, senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dan bukan benci dan iri ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan.
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, adab seorang muslim kepada Sang Pencipta. Ini adab yang tertinggi. Adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama kata para ulama kita adalah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan yang bisa mengantarkannya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kegiatan hidupnya. Dia mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Dia mengesahkan Allah dalam doanya. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengesahkan Allah dalam tawakalnya. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Allah satu-satunya pelindung untuk dirinya, dan dia tidak akan menjadikan tandingan selain daripada Allah. Dia tidak akan percaya dengan jimat apapun itu. Dia tidak akan percaya dengan perdukunan bagaimanapun modelnya. Dia hanya akan yakin dan percaya ada satu pelindung yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Kata para ulama dalam penjelasan mereka terhadap hadis ini, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perintah Allah dengan jalan menjalankannya. Jagalah larangan Allah, yaitu dengan meninggalkan dan menjauhinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia tampil menjadi seorang muslim yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini jemaah sekalian, kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita memalingkan pandangan kita kecuali kita akan melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita dapatkan dari satu nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab yang paling mulia dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, dia bersyukur dengan lisannya, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلوات ربي عليه وعلى آله وإخوانه. Jemaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat seperti ini, di antara adab yang mulia yang perlu untuk kita laksanakan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita dianjurkan banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawat itu untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala
ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna bimannika wa karamika ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.